Apakah kamu tahu betapa mengerikannya kekuatan Wang Lin setelah ia menyatu kembali dengan tubuh aslinya? Tingkat kekuatan seperti itu tidak hanya membuat Tian Yunzi benar-benar tercengang, tetapi bahkan 3 jurus Ling Tianhuo dapat dihancurkan Wang Lin dengan begitu mudah. Lalu setelah menyatu dengan tubuh aslinya, sejauh apa sebenarnya kekuatan Wang Lin yang sebenarnya? Kali ini kita akan membahas kekuatan baru Wang Lin setelah ia akhirnya berhasil menyatu kembali dengan tubuh aslinya. Langsung saja kita bahas. Sejak Wang Lin memisahkan tubuh sejati dan tubuh avatarnya di planet Tianyun, tubuh sejatinya memilih untuk bersembunyi jauh di dalam inti sebuah planet. Sementara itu, hanya tubuh avatarnya yang keluar untuk menjelajahi dunia kultivasi. Kemunculan tubuh asli Wang Lin memang sangat jarang. Namun, hal itu bukan karena dia pengecut. Justru sebaliknya, keputusan tersebut merupakan salah satu prinsip bertahan hidup Wang Lin yang paling penting. Pasalnya, jalur kultivasi Dewa Kuno pada dasarnya sangat berbeda dari kultivator biasa. Dewa Kuno harus mengubur dirinya jauh di dalam jantung sebuah planet, menyerap energi spiritual dalam jumlah besar untuk menjalani transformasi, sekaligus menempa tubuh fisiknya, hingga mencapai batas mutlak. Kekuatan Dewa Kuno mereka tidak ada habisnya, layaknya dijuluki sebagai senjata penghancur yang berjalan. Namun, avatar Wang Lin berbeda. Avatarnya mengembangkan dao dan pengalaman, memiliki berbagai macam metode yang terus berubah, serta bertindak dengan ketegasan tanpa belas kasihan. Secara alami, avatarnya juga bertanggung jawab untuk menjelajahi dunia luar, merebut sumber daya, dan mengumpulkan pengalaman. Semua pemahaman, pengalaman hidup dan mati, serta berbagai cobaan yang dialaminya, pada akhirnya akan mengalir kembali kepada tubuh asli Wang Lin. Sementara itu, tubuh aslinya berkultivasi dalam pengasingan total, memutuskan seluruh hubungan dengan dunia luar. Barulah ketika Wang Lin mengalami luka yang sangat parah dan dibuat tak sadarkan diri oleh leluhur darah di alam surgawi petir, tubuh asli yang selama ini tersembunyi akhirnya menunjukkan wujud aslinya untuk pertama kali. Pada saat itu, kekuatan tubuh aslinya baru berada di tingkat Dewa Kuno bintang 3, setara dengan transisi langkah kedua. Namun begitu muncul, tubuh Dewa Kuno tersebut langsung memicu kesengsaraan surgawi di atas planet darah. Langit dan bumi langsung bergetar. Petir membelah kehampaan. Di bawah kekuatan kesengsaraan tersebut, planet darah benar-benar hancur dan lenyap, berubah menjadi debu yang berterbangan dan hanya menyisakan aula darah. Di tengah kehancuran itu, Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos ke tahap korporeal yang. Dengan menggunakan Yao Shixue sebagai alat untuk menekan leluhur darah, Wang Lin mendorongnya ke dalam keputusasaan dan menyegelnya di dalam bendera 1 miliar jiwa, dan akhirnya menuntaskan balas dendam yang telah lama dinantikannya. Setelah krisis terselesaikan dan semua utang terbayarkan, tubuh asli Wang Lin tidak tinggal lebih lama. Ia kembali menarik diri secara diam-diam ke tempat persembunyiannya, melanjutkan kultivasi dalam pengasingan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Menariknya, meskipun planet darah hancur dalam pertempuran tersebut, monster-monster tua seperti Tian Yunzi dan Ling Tianhou sama sekali tidak mengetahui kemunculan tubuh asli Wang Lin. Mengingat planet darah berada sangat jauh dari planet Tianyun dan sekitarnya. Dan semua itu sebenarnya sudah diperhitungkan sejak awal oleh tubuh asli Wang Lin. Jadi, bagi dunia luar, kejadian tersebut seolah tidak pernah terjadi. Kemunculan tubuh sejati Wang Lin yang mampu menghancurkan sebuah planet memang sangat mengejutkan. Namun, jika dilihat dari keseluruhan perjalanan kultivasinya, peristiwa itu ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Puncak yang sesungguhnya akhirnya tiba 100 tahun kemudian, ketika Wang Lin kembali ke sistem bintang aliansi dan menuju planet Vermilion Bird. Pada saat itu, planet Vermilion Bird sedang diserang oleh para ahli dari sistem bintang All Heaven dan berada di ambang kehancuran. Wang Lin, yang saat itu telah mencapai tahap awal Nirvana Scryer, kembali sebagai penyelamat, bahkan berhasil menundukkan si kepala besar, seorang kultivator yang berada di tahap yang sama.
Namun, hal ini juga membuat Wang Lin menjadi sasaran pembantaian domain milik aliansi kultivasi. Karena keberadaan Wang Lin yang dianggap sebagai ancaman yang sangat besar bagi mereka. Mereka mengirim seorang jenius kebanggaan aliansi kultivasi yang bernama Yu Fei, seorang kultivator tahap pertengahan Nirvana Scryer. Untuk memastikan keberhasilan mutlak, Yu Fei juga membawa 6 klon yang masing-masing berada di tahap awal Nirvana Scryer untuk bersama-sama memburu Wang Lin. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak diduga Yu Fei terjadi. Yu Fei ternyata sengaja dipancing oleh Wang Lin untuk mengejarnya hingga menuju tempat persembunyian tubuh aslinya. Tanpa menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam perangkap, Yu Fei terus mengejar dengan keyakinan bahwa kali ini Wang Lin tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, tubuh asli Wang Lin yang sudah sangat dekat untuk menjadi dewa kuno bintang 4 akhirnya terbangun. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Lin segera menyatukan kembali tubuh avatarnya dengan tubuh sejatinya. Dan setelah sekian lama terpisah, kedua tubuh itu akhirnya kembali menjadi satu. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan meledak dari tubuh Wang Lin. Aura dewa kuno yang dahsyat menyapu seluruh kehampaan, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Kekuatan yang selama ini tersegel di dalam tubuh aslinya akhirnya berpadu sempurna. Ketika Yu Fei akhirnya menyusul, ia benar-benar dibuat tercengang. 6 klonnya langsung dimusnahkan Wang Lin dengan sangat mudah. Hanya dengan satu gerakan tangan klon itu langsung hancur berkeping-keping. Yu Fei yang sangat ketakutan setengah mati segera berbalik dan melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya begitu saja? Tanpa ragu, Wang Lin membunuh Yu Fei di tempat hanya dengan satu jari. Jari itu langsung menghapus tubuh sekaligus jiwanya.